Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video aku ini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan untuk kalian yang udah selalu setia nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kalian semua selalu murah rezeki ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, aku mau share lagi aktivitas aku dan juga kegiatan aku, pastinya kegiatan di rumah aja ya, yang jarang kemana-mana pastinya. Makanya aku tuh sharenya ya daily vlog di rumah aja gitu ya. Makanya ya jangan heran kalau misalnya video aku tuh berulang seperti itu aja. Walaupun kegiatan aku itu aja teman-teman, aku berusaha untuk selalu tetap semangat ya. Dan itulah salah satu alasan aku buat bikin video, agar aku tuh juga bisa gitu ya, buat bikin kalian tuh semangat juga menjalani aktivitasnya kalian. Nah teman-teman, ini tuh setelah aku pulang dari pasar gitu ya. Aku udah bongkar belanjaan aku sih di video sebelumnya, kalian bisa cek. Dan ini tuh aku jemur pakaian dulu ya sebelum aku tuh food prep, karena tadi pagi sebelum aku pergi ke pasar tuh sebenarnya pengen aku jemurin pakaiannya, tapi kayak cuacanya tuh agak ini ya teman-teman, agak mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi aku memutuskan ya udahlah ntar aja lah gitu ya, pulang pasar gitu kan. Toh juga aku di pasar kan juga nggak lama ya teman-teman. Aku tuh berangkat ke pasar tuh tadi setengah 8 dan nyampe di rumah tuh sekitar jam 9-an lewat ya, sekitar setengah 10 lah gitu. Jadi ini aku jemurin dulu pakaiannya, karena biasanya kalau aku udah nunda-nunda buat ngejemurin pakaian teman-teman, yang ada tuh aku malah lupa ya. Kadang itu teman-teman kalau udah pas hari food prep kayak gini tuh bisa kadang tuh habis zuhur baru aku inget pakaian tuh belum dijemur gitu ya. Masya Allah, kadang tuh ya lupa tuh beneran yang nggak ada obatnya. Nah di sini tuh pakaianku memang lumayan banyak ya teman-teman, dan ini kan adalah cucianku yang aku cuci tadi malam gitu ya. Rasanya sih kalau udah nyuci di malam hari itu berasa lebih lega, lebih plong juga ya. Pagi-pagi tuh kayak lebih santai juga gitu. Aku tuh juga tadi pagi tuh teman-teman cuman kayak beres-beres tipis doang di dapur gitu ya sebelum aku berangkat ke pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi pas aku tuh bangun cepat teman-teman, kadang aku juga ngejar-ngejar ngedit gitu ya, biar apa, biar pas aku ngetek video nanti gitu ya memorinya udah lega. Karena sekarang ini tuh emang memoriku tuh lumayan cepat penuh kayak gitu teman-teman, karena kadang aku bikin video durasinya lumayan panjang gitu ya, tapi kadang itu malah agak-agak mager sedikit gitu ya buat ngedit, alhasil kadang tuh ketumpuk. Makanya pas hari sibuk-sibuk kayak gini tuh ya aku lebih seneng sih teman-teman, kayak aku tuh ngedit videonya di pagi hari gitu sebelum aku ke pasar gitu ya teman-teman. Nah oke, di sini aku lanjutin buat ngeberesin belanjaan aku ya, buat food prep lah gitu ceritanya. Aku tuh kalau misalnya pulang pasar tuh ya teman-teman sebenarnya nggak yang langsung megang belanjaan sih, enggak gitu ya. Ya aku tadi makan dulu, karena tadi di pasar aku nggak makan teman-teman. Aku lagi nggak selera aja gitu ya tadi makan di pasar. Jadi tadi aku beli sate aja terus dibungkus sampai rumah aku makan gitu. Biasanya kalau udah nyampe rumah gitu aku langsung ngasih anak-anak makan sarapan juga. Kadang anak-anak kan aku beliin bakso, kadang juga sate gitu-gitu ya. Terus tadi kan aku juga ada beli martabak gitu kan di pasar. Jadi setelah anak-anak selesai makan sate, mereka juga nyemilin martabak teman-teman, alhamdulillah. Oke deh, kita balik dulu ke videonya ya. Nah, di sini aku tuh mau beresin belanjaan aku ini tuh di sini aja ya, di meja makan. Meja makan ala-ala, meja makan yang sebenarnya bukan meja makan, tapi ini tuh adalah lemari TV. Tapi karena meja makannya belum ada, ya udah nggak apa-apa dimanfaatkan ini aja dulu. Semoga nanti suatu saat bisa punya meja makan beneran, amin. Aku tuh lagi ngerasa pegel teman-teman buat berdiri gitu ya, karena memang seharian kemarin kan aku sibuk banget ya, riuh banget lah pokoknya di luar rumah. Dan itu tuh betis gitu rasanya sakit teman-teman. Kayak kalian pernah nggak sih ngerasa yang ini ya, naik betis gitu, kayak betis tuh kram gitu teman-teman. Nah kayak gitu yang aku rasain gitu. Makanya di sini tuh aku sambil duduk aja lah gitu ya, ngeberesin belanjaan biar lebih santai juga gitu ya teman-teman. Karena beneran deh ya, kalau udah sakit betis tuh terus dipaksa berdiri gitu ya, berdirinya tuh lumayan lama, masya Allah tuh tambah sakit sih teman-teman. Kalau ngeberesin belanjaan itu sambil duduk kayak gini tuh lebih nyaman sih ya. Cuman ya kayak aku ngerasa tuh jadi lebih lama gitu teman-teman.
Kalau misalnya kita berdiri itu kan bisa sat set gerak sana sini gitu ya, tapi kalau duduk ini ya udah gitu ya, kayak terduduk aja gitu di sini gitu. Tapi ya memang lebih enak sih sebenarnya, dan ya itu kalau misalnya lagi duduk kayak gini tuh santai gitu ya, tapi ya memang kesannya agak sedikit lebih lama rasanya ngeberesinnya gitu. Tapi ini kan memang belanjaan aku juga nggak yang terlalu banyak, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, ini aku sambil duduk aja lah daripada maksain berdiri ntar malah kakiku atau betisku tambah sakit. Buat teman-teman semuanya yang saat ini tuh ekonominya lagi diuji, aku doakan ya teman-teman, semoga Allah mudahkan jalan rezekinya kalian biar bisa keadaan ekonominya stabil lagi. Karena aku tuh sering banget bacain komen gitu ya, yang kayak di video aku belanja mingguan, sampai ada yang bilang gitu ya, pengen banget bisa belanja mingguan tapi rezekinya belum ada gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya di sini aku tuh cuman bisa bantu doa, semoga Allah bantu ya teman-teman, semoga Allah murahkan rezeki kalian, Allah lapangkan ini ya teman-teman, jalan untuk mencari rezeki gitu ya, amin. Aku memang dari awal-awal aku nikah dulu sih teman-teman, belanja mingguan ke pasar ini udah terbiasa, dan itu tuh udah dari mama mertua masih ada dulu tuh udah belanja mingguan gitu ya. Tapi karena dulu aku masih tinggal sama mama mertua ya, aku nggak yang terlalu ngatur-ngatur mau belanja apa teman-teman. Palingan kayak di pasar tuh mama mertua cuma nanya kamu mau dibeliin apa, paling gitu ya. Kalau untuk selera pak suami mah atau anaknya ya dia udah tahu gitu ya, palingan kayak mama tuh yang nanya-nanya selera aku kadang tuh pengen apa. Pokoknya dari awal aku nikah teman-teman ya, itu tuh kalau misalnya mama mertua aku mau kemana-mana pasti aku diajakin gitu ya. Pokoknya udah kayak bestie banget sih sama mama mertua. Tapi sayangnya aku nggak bisa lama gitu ya sama mama mertua, padahal beliau tuh baik banget gitu. Ya gitulah ya teman-teman, kalau orang baik itu mah disayang sama Allah gitu ya. Oke deh, di sini tuh yang lain-lainnya udah aku beresin teman-teman, dan ini tinggal pete doang nih. Pete yang lagi murah banget ya sekarang. Biasanya aku belinya jengkol karena jengkolnya mahal, jadi aku beli pete ya. Padahal Pak Sam itu udah request teman-teman pengen dibikinin semur jengkol gitu. Tapi apalah daya ya, aku emang nggak beli jengkol, terus juga di pasar juga nggak ada jengkol yang tua gitu. Alhasil ya udah makannya pete aja ya. Pete ini juga ini ya dicampur-campurin sama sambal tuh enak ya teman-teman, bikin nafsu makan juga. Karena petenya ini banyak, jadi aku tuh jadikan 2 wadah ya teman-teman untuk tempat petenya. Karena kalau 1 wadah itu aku yakin nggak cukup sih, nggak muat gitu ya. Makanya ini aku jadiin aja 2 wadah biar lebih ini ya, biar lebih muat gitu teman-teman. Aku tuh ya teman-teman kalau misalnya makan pete gitu ya teman-teman, aku tuh kalau petenya itu mentah aku tuh nggak terlalu suka loh, kayak dilalap gitu aku malah nggak terlalu suka. Aku malah lebih suka jengkol muda teman-teman yang dijadiin lalap daripada pete. Nggak tahu kenapa, menurut aku tuh kayak kurang lah gitu ya. Tapi kalau misalnya petenya itu udah digoreng walaupun itu cuman kayak sebentar sekedar kena minyak doang gitu ya, itu enak gitu. Tapi kalau misalnya petenya itu masih bener-bener mentah banget gitu, entah kenapa aku nggak terlalu suka gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah selesailah sudah urusan ngeberesin belanjaan ya teman-teman. Ini yang terakhir tuh ngeberesin pete, dan ini juga udah selesai. Dan sekarang aku mau lanjut buat ngeberesin kayak ini ya, stok-stok sabun, minyak gitu. Ini aku mau beresin, mau kusimpen dulu ke dalam keranjang rotan aku ini. Oh ya teman-teman, buat kalian yang pengen samaan nih perintilan-perintilan aku yang di dapur, ada sendok itu ya, sendok sultan yang belakang aku, cantik banget sendoknya. Itu yang paling sering aku pakai tuh buat ngopi teman-teman, atau ngeteh. Pokoknya kalau udah urusan kayak ngopi ngeteh itu kadang aku pakai sendok itu karena dia tuh cantik banget gitu ya. Terus juga kalau misalnya kalian mau samaan kayak oven segala macam, itu linknya udah aku sematkan di deskripsi. Kalau misalnya kalian itu nyari linknya tapi nggak nemu, nggak apa-apa, nanti kalian komen aja, insyaallah nanti bakalan aku kasih untuk linknya. Oke, di sini aku tuh tinggal susun-susun aja. Alhamdulillah juga ini udah selesai. Dan ini perbawang-bawangan, kentang, dan juga bumbu-bumbu kayak jahe, kunyit, sama lengkuas. Ini mau aku pindahin juga ke dalam wadahnya ya teman-teman, ke dalam tempatnya masing-masing, ke dalam keranjang-keranjangan kecil-kecil yang ini ya, yang aku punya ini. Nah, ini dia ya, mau aku pindahin semua.
Aku kalau misalnya kentang sama bawang nggak pernah nyimpen di kulkas teman-teman, kecuali kalau misalnya bawangnya udah dikupas ya. Tapi kalau misalnya bawang itu masih berkulit, aku tuh lebih simpen di luar dan menurut aku tuh lebih awet gitu. Ini aku juga ada beli kemiri gitu kan, tadi belinya 5.000 gitu ya teman-teman, karena aku tuh udah lumayan lama nggak nyetok kemiri ya, karena keseringannya lupa. Dan itu sebenarnya kemiri itu pengen aku sangrai teman-teman, cuman ya udah ntar aja lah kalau misalnya aku tuh udah senggang gitu ya, udah ada waktunya, karena itu aku buru-buru banget pengen segera masak-masak juga. Oke, alhamdulillah teman-teman, setelah selesai tadi aku food prep itu sebenarnya udah keburu zuhur gitu ya. Jadi ya udah zuhuran dulu. Dan ini pas aku masak teman-teman, anak-anak tuh udah tidur siang ya, dan Pak suami tuh udah berangkat sholat Jumat. Jadi ini tuh aku masak di dapur ya. Hijabnya juga udah aku ganti karena udah ngerasa risih juga sama hijab yang tadi ya, karena udah basah kena keringet teman-teman. Ini tuh Pak suami request ya, tadi tuh dia tuh pengen dimasakin gulai ikan lagi. Masya Allah ya, sekarang ini aku sering banget masak gulai ikan ya teman-teman. Tapi ya apalah daya, Pak suami minta request gitu ya. Jadi ya udah aku masakin aja gulai ikan. Bahkan tadi sebelum dia pergi Jumatan gitu ya, dia udah marutin kelapa teman-teman, ini diparutin ke rumah kakak ipar aku ya tadi. Jadi ya nggak mungkin nolak kan akunya gitu ya. Makanya udah ini aku masakin aja. Toh juga kalau misalnya masak gulai-gulai kayak gini tuh nggak perlu waktu yang terlalu lama juga sih. Matengnya itu emang lama gitu ya, cuman prosesnya itu nggak terlalu lama lah gitu ya. Terus juga bisa dibawa santai lah gitu. Ini tuh aku sebenarnya pengen banget ngeblender sih ini kelapa ya teman-teman, tapi takutnya ntar anak-anak kebangun gitu ya, karena si Twin tuh ya teman-teman, kalau misalnya dia itu tidur terus dia ngedengar kayak suara apa gitu ya, suara yang kecil aja gitu teman-teman, misalnya kayak ada suara orang ngomong gitu ya, nah itu pasti dia itu bangun teman-teman. Makanya aku kalau misalnya anak-anak tidur, aku sering setelin musik gitu ya, kadang murotal gitu, pokoknya ya udah aku nyalain aja musiknya gitu ya, ntar juga keputar semua kan yang ada di galeri gitu ya, ada murotal juga. Yang penting jangan diem-diem baik gitu. Kalau misalnya diem-diem aja, itu kalau misalnya ada kayak suara motor yang lewat, nah anak-anak pasti bangun gitu. Intinya sih kalau misalnya pas anak-anak tidur itu dinyalain lah sesuatu ya, baik murotal ataupun musik gitu ya, biar merekanya enggak fokus ke suara-suara yang ada di sekitar gitu. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut masak-masak dulu ya. Ini tuh entah kenapa aku ngerasa kok kalau di video itu kayak pucet gitu ya teman-teman, untuk si gulainya gitu ya. Apa memang pucet kali ya? Tapi perasaan kalau di aslinya mah nggak terlalu pucet, karena ini aku pakainya cabai rawit hijau teman-teman. Dan cabenya itu juga nggak terlalu banyak sih. Tadi itu aku metik di depan rumah ya tadi sebelum aku masak tuh, dan itu dapatnya juga nggak terlalu banyak karena memang cabenya itu banyak buahnya tapi masih muda-muda gitu. Oke, ini alhamdulillah untuk si santannya udah harum, menurut aku udah mateng santannya ya. Jadi aku masukin deh ikannya, ini tuh ikan sungai yang didapat sama Pak Su. Sekarang ini tuh Pak Sumi kan sering banget nyari ikan ya, dan alhamdulillah tuh setiap pergi tuh pasti selalu dapat walaupun nggak banyak gitu. Jadi semoga lah kalian tuh juga nggak bosen ngeliat aku sering banget masak-masak kayak gini ya teman-teman. Ya daripada aku masak sambal-sambal terus kan, kalian bosen kan. Jadi setidaknya sekarang tuh ada variasi baru, yaitu masak ikan di gulai atau di santan kayak gini. Oke deh, ini tuh juga udah hampir matang teman-teman untuk menu kami hari ini. Pokoknya alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Terima kasih buat kalian semuanya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.